Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba lana ni'man katsiratan hatta qadarna ala ada'i sholatil isya bil jamaah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya dan qiyamul Ramadan Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini alhamdulillah juga telah kita selesaikan satu hari berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa kita dan seluruh ibadah yang sudah kita kerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya dan qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, ketika datang bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan," maka ketika datang bulan suci Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," maka Allah akan buka pintu-pintu surga, "wa ghulqat abwabun nar," dan Allah akan tutup pintu-pintu neraka, "wa sufidatis syayatin," dan Allah kemudian akan belenggu para setan-setan yang ada di sekeliling kita. Maka hari ini kita sudah membuktikan bahwa Ramadan menjadi magnet yang sangat dahsyat untuk menarik hati orang-orang yang beriman, untuk mempersiapkan dirinya untuk mengarungi 1 bulan lamanya berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentu terhadap hadis yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, ketika Ramadan itu tiba, maka hati kaum mukmin ini dijadikan mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Atas kebaikan-kebaikan yang ada dibuat cinta, dibuat senang, dibuat tertarik, sehingga kemudian berbondong-bondong berfastabiqul khairat untuk bersama-sama menuju satu titik, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula mungkin di antara kita ada yang berat melangkahkan kaki kita ke masjid, alhamdulillah ketika jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, kita pun kemudian bersama-sama berbondong-bondong menuju masjid, bukan hanya sendirian, tapi kemudian kita juga mengajak sanak saudara kita, anak-anak kita, cucu kita, bahkan kita ajak semuanya untuk mendatangi masjid-masjid maupun musola-musola. Dan kemudian ketika datang Ramadan ini, Allah secara otomatis akan merubah kebiasaan-kebiasaan hidup kita, kebiasaan hal-hal yang kemudian mungkin kita rasa belum teratur, hari ini selama 1 bulan dibuat teratur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pola makan kita? Mungkin di antara kita ada yang kalau pagi sarapan itu 5:30 sudah sarapan, ada yang nunggu jam 6 baru sarapan, atau mungkin bahkan ada di antara kita itu yang baru makan sarapannya pukul 8:30 atau bahkan mepet-mepet zuhur, sehingga nanti digabung antara sarapan dan makan siang, lalu makan sore atau makan malam saja, kemudian terhitung hanya 2 kali makan dalam sehari. Tapi Masya Allah, mari kita lihat bagaimana Allah mengatur kehidupan kita, mulai dari aktivitas ibadah
pola makan semuanya diatur, diriset oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian kita disatukan dalam satu waktu untuk bersama-sama bangun untuk melaksanakan sahur, dan kemudian kita dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka makanlah sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka di sini secara tidak langsung kita mengikuti pola-pola yang sudah ditetapkan agama ini dengan sangat indah. Hal ini mendorong kita untuk terbiasa bangun malam, bukan hanya sehari, tapi 1 bulan. Yang ini kemudian diharapkan setelah bulan suci Ramadan selesai, tarbiyah yang sudah kita terima untuk bangun malamnya ini kemudian dihibur dengan makan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau bangun malam kemudian untuk sholat itu kan berat Pak ya. Ini bangun malam makan, Masya Allah. Maka ini merupakan pola yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita ini terbiasa untuk bangun malam. Kemudian kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita, dan disunahkanlah sahur itu mendekati azan subuh dalam rangka untuk jangan sampai kita ini menghilangkan yang wajib karena yang sunnah itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka masih tersisa sekitar 28 sampai 29 hari ke depan. Pertanyaan kita, apa yang akan kita berbuat untuk hari esok? Akankah hari besok itu sama dengan hari ini? Ataukah hari esok itu bahkan lebih buruk dari hari ini? Ataukah lebih baik daripada hari ini? Maka itu adalah pilihan. Maka semoga Ramadan ini secara kuantitas kita meningkat, dan secara kualitas kita juga meningkat. Tentu selama Ramadan ini kita akan berpuasa sehari itu sepanjang 14 jam Bapak Ibu. Masya Allah, 14 jam itu bukan untuk menzolimi kita. Puasa itu bukanlah ibadah yang untuk menzolimi umat Islam, tidak. Karena sudah diatur bagaimana sahur, bagaimana berbuka yang baik dan benar, sehingga Ramadan akan tetap terjaga kesehatan kita. Maka sekali lagi Rasul memberi motivasi kita, sumu tasiru, berpuasalah maka pasti engkau akan menjadi lebih sehat. Jika aturan main puasa mulai dari sahur sampai berbuka puasa betul-betul kita laksanakan, maka secara kuantitas pasti ibadah kita akan meningkat. Yang sebelum Ramadan jarang megang Quran, megang saja jarang, apalagi buka lalu membaca, sekarang kemudian tiba-tiba datang Ramadan, syahrul Quran, syahrul mubarak, Quran dibuka setiap hari, bahkan sampai diumumkan jangan sampai kemudian lebih malam tadarus itu lebih dari setengah 10 malam, ini kemudian sampai membludak sampai jam 12 malam pun oke, dan tidak ada yang marah-marah. Artinya apa? Secara kuantitas akan meningkat. Bagaimana kemudian sedekah? Barusan takmir mengumumkan kebutuhan takjil saja itu 48 juta. Masya Allah. Satu hari 1.800.000 itu untuk sekian porsi. Dan itu pun akan ketutup, pasti akan ketutup. Allah menggerakkan hati orang-orang yang beriman ini untuk bersedekah. Jangankan orang yang kaya, orang yang setengah kaya ataupun baru punya uang sedikit saja ingin berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik dalam infaknya. Maka sekali lagi secara kuantitas ini sudah pasti akan meningkat. Pertanyaannya, apakah kemudian secara kualitas kita akan meningkat? Maka mari kita perhatikan, yang pertama adalah niat kita. Jangan sampai niatan ibadah kita selama bulan suci Ramadan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin viral, kita hanya ingin dikenal sama orang lain, kita hanya ingin dihargai sama orang lain, tapi kemudian mahjub, kita ketutup lillahi ta'ala kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka mari kita beribadah
puasa, tilawah Quran, sedekah dan lain sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kemudian apa yang kita kerjakan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apakah yang sudah kita kerjakan ini ada dasar yang menaunginya, ada landasan, ada contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Apakah tidak? Karena sia-sia ibadah yang kita kerjakan tanpa contoh yang sudah disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga sekali lagi Ramadan 1446 Hijriah secara kuantitas kita meningkat dan secara kualitas pun kita akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga 29 hari yang akan datang ataupun 28 Allah memberikan kita kesehatan, maunah, pertolongan dan istiqomah sehingga ibadah-ibadah kita esok dan hari-hari yang akan datang akan semakin lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.